kali ini kita akan membahas tentang menu laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini terdiri dari arus uang, pengeluaran, pemasukan, keuangan harian, keuangan bulanan, keuangan tahunan, dan total saldo. Baik, untuk arus uang ini hasil dari apapun transaksi yang dilakukan oleh pengguna ya, dari mulai transaksi produk sampai dengan transaksi keuangan. Jadi akan tercatat di sini. Nah, POM-nya itu kita harus diperhatikan bahwa di sini ada tanggal dan jam kapan transaksi itu dilakukan. Terus yang melakukannya siapa itu juga akan ada di sini. Terus hutang keterangan tersebut itu bisa ditulis atau enggak ada keterangan di sini. Baik, yang berikutnya adalah pengeluaran. Nah, pengeluaran di sini itu hasil dari transaksi keuangan. Nah, dalam transaksi keuangan ini ada pengeluaran. Nah, pengeluaran ini yang ada 4 kategori yang kami siapkan: pengeluaran usaha, pengeluaran gaji, pengeluaran pajak, dan pengeluaran lain-lain. Itu masuknya tadi ke pengeluaran, ya, tercatat di sana. Jadi pengguna harus bisa memisahkan kegunaan pengeluaran tersebut untuk apa saja, bisa dipilih opsinya ya. Terus detail pengeluarannya itu seperti apa, silahkan ditulis. Setelah selesai mengisi POM ini, kita simpan. Ya, jadi seperti itu untuk pengeluaran. Nah, berikutnya adalah pemasukan. Begitupun dengan pemasukan. Pemasukan itu bisa dipilih ya, sama dengan pengeluaran tadi. Jadi ketika bulan Agustus atau bulan September saat ini itu akan tercatat sama. Nah, bedanya ketika melakukan pengeluaran dalam transaksi keuangan atau disebut pemasukan, pemasukan itu nilai pemasukannya berapa. Nah, jenis pemasukannya itu apa? Pemasukan usaha, pemasukan sewa rak, sewa tenan, atau pemasukan lain-lain. Nah, detail pemasukannya itu tetap harus dicatat atau diketik di sini. Kemudian simpan. Nah, berikutnya adalah keuangan harian. Nah, keuangan harian jika kita lihat di hari ini itu ada penambahan saldo, ada pengurangan saldo. Ini dalam satu hari ini transaksi akan tercatat dalam keuangan harian. Ada pemasukan sewa rak, penjualan, ada pembelian, ada retur penjualan, retur pembelian, piutang umum. Nah, ini bisa di-download ya. Jadi tinggal apapun yang dicatat itu akan keluar dalam keuangan harian. Jadi satu hari transaksi apapun akan tercatat di sini. Begitupun dengan keuangan bulanan. Keuangan bulanan itu akumulasi dari satu bulan. Nah, pengurangan saldo ketika nilai ini minus, artinya ini adalah pengurangan ya, maksudnya saldo itu dikurangi. Nah, ini juga bisa di-download. Nah, total saldo itu 27 juta. Contohnya ya ini. Terus pengeluaran dalam bulan ini 3 jutaan. Nah, saldonya itu 24 juta. Baik, itu untuk keuangan tahunan. Nah, jadi 1 tahun nih, dari bulan Januari sampai dengan bulan September. Nah, ini silakan bisa dilihat di sini. Sebenarnya hasil keuangan atau hasil usaha pengguna dalam kurun waktu 1 tahun itu bisa dilihat di sini dan bisa di-download. Jadi sangat simpel sekali sebenarnya. Hanya
pengelompokan jenis uang, penjualan, pembelian. Jadi ketika produk itu jangan dimasukkan atau tambah stok, jangan. Jadi lebih baik itu ditransaksikan pembelian jika itu membeli dari supplier. Baik, untuk semua transaksi diringkas dalam menu total saldo ya. Jadi ini saldo keuangan ini up to date ya, maksudnya dalam waktu 1 tahun. Saldo keuangan berapa, nilai produk. Nah, nilai produk itu dalam satu usaha ya, jika diinput semua dan administrasinya tertib, penjualan, pembelian, ada untuk mengecek stok itu lewat menu stock of name. Nah, nilai produk, jadi total nilai produk usaha pengguna itu tercatat juga di sini. Nah, kemudian ada hutang. Hutang ini adalah orang atau karyawan melakukan pinjaman ke pemilik usaha, atau disebut bahasa familiarnya itu kasbon. Nah, itu dicatat di transaksi keuangan ya. Jadi harus dicatat dalam transaksi keuangan. Mohon maaf, bukan transaksi keuangan. Jadi di data kredit ya. Nah, di data kredit ini piutang penjualan, hutang pembelian. Itu masukkan ke piutang umum atau enggak hutang umum ya. Jadi akan jelas tercatat di sini. Contoh, kita klik hutang umumnya. Nah, ini ada kita meminjam ke bank senilai 1 juta rupiah. Nah, kalau piutang umum adalah tadi karyawan atau enggak mungkin saudara pengusaha itu sendiri meminjam uang kepada pengusaha. Nah, dicatatnya di sini. Jadi di laporan total saldo akan tercatat. Nah, hutang pembelian ini juga sama ya, piutang penjualan 65.000. Ini kalau piutang penjualan itu ke customer, kalau hutang pembelian itu ke supplier. Nah, itu bedanya. Ya, jadi hutang pembelian itu ke supplier, hutang penjualan itu ke customer. Jadi perlu dibedakan ya. Nah, jika semua fitur yang digunakan dimaksimalkan, maka semua pencatatan arus uang atau semua aktivitas pengguna dalam menggunakan aplikasi kami akan maksimal dan pengelompokan uangnya itu jelas. Nah, itu bisa dilihat meskipun pengguna memiliki karyawan atau orang kepercayaan atau dikelola sendiri oleh owner, itu bisa dilihat dalam aktivasi pengguna. Nah, jadi aktivasi pengguna ini gunanya adalah merekam semua aktivitas siapapun yang membuka aplikasi, dari mulai staf, kasir ataupun owner itu sendiri akan tercatat di sini. Ya, jadi ini kemudahan Kios.Pos. Segala sesuatu transaksi atau kegiatan yang melibatkan aplikasi, maka semua akan terekam di sini. Demikian videonya. Jika kurang jelas dan kurang lengkap, bisa tanyakan ke customer service di kontak chat, hanya chat ya, di 0813 7005 3388. Jika pengguna ingin konsultasi lebih lanjut dan ingin melihat tempat riset kami atau usaha kami, selain hanya aplikasi, juga kita punya showroom tokonya. Silakan datang. Terima kasih, tetap semangat pagi.